Bab 1051 Sombong. Riana tercengang mendengar ucapan Sky Stealer. Kita pernah bertemu. Dia sangat bingung dan lebih takut lagi karena orang ini jauh lebih berkuasa daripada dirinya, dan dia jelas tidak setara untuk berbicara dengannya, tetapi dia bersedia mengungkapkan dirinya. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Oh, ini mungkin bisa membantumu mengerti. Tiba-tiba terkekeh sebelum memperlihatkan wajahnya. Jantung Riana berdebar kencang saat melihat wajah tampan namun penuh bekas luka orang ini, sementara rambut putihnya yang panjang terurai di bahunya. Ia langsung teringat wajah ini karena ia telah memburunya cukup lama setelah pertemuan pertama mereka. Nov L.B. Jen. Kakakmu, apakah kamu benar-benar seseorang dari sisi lain batas dunia? Dia harus bertanya, karena semua orang berasumsi adalah seseorang dari sisi lain dinding radiasi Ki setelah dia tiba-tiba menghilang. Namun, keberadaannya terlupakan dan terkubur di bawah peristiwa mendadak yang terjadi di Sky Heartlines. Namun, Riana selalu penasaran dengan sisi lain batas dunia. Dia adalah salah satu dari sedikit yang mencoba melakukan perjalanan melaluinya, tetapi dia gagal total dan nyaris lolos dengan nyawanya. Ketika muncul, ia melihat harapan lain untuk lolos dari kepadatannya, sehingga ia mencarinya dengan putus asa, namun ia gagal, dan keluarga kekaisaran pun tidak membiarkannya melanjutkan pencarian ini lama-lama. Namun kini, pria yang sama itu muncul tepat di hadapannya dan di tempat yang paling tidak ia duga. Bukan hanya itu, kekuatannya tak terduga. Menyeringai sebelum mengangguk, jika itu sebutanmu untuk pihak lain, maka aku memang dari tempat itu. Namun sayangnya, tempat itu tidak lebih dari sekadar kuburan. Sedikit rasa dingin merayapi matanya saat dia memikirkan kutukan kehancuran yang membunuh setiap makhluk hidup dengan darah dingin. Riana yang terkejut merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Ia tidak berani bertanya apa maksud karena ia bukan orang bodoh. Namun, ia tetap merasa lega saat memastikan bahwa memang ada tempat lain di luar sana selain Sky Heartlines. Dia tidak berbohong padaku, pikirnya dengan sedikit kegembiraan, tetapi kegembiraan itu mereda saat ia melihat senyum acuh tak acuh Ia tahu tidak akan ada artinya jika ia tidak bisa melewati pria ini. Maafkan aku, Tuan Pencuri Langit, jika aku pernah menyinggungmu di masa lalu. Tolong sampaikan tujuanmu, dan aku akan berusaha membantumu semampuku. Riana berbicara dengan hormat dengan sedikit nada gelisah. Dia bukan orang bodoh, dan dia tahu bahwa karena dia telah mengungkapkan identitasnya, dia menginginkan sesuatu darinya, jadi hidupnya tidak dalam bahaya untuk saat ini. Bibir melengkung, sejujurnya, aku penasaran dengan cahaya yang kau sebut cahaya suci itu karena aku tidak dapat menggunakan salah satu kemampuanku padamu dengan cahaya itu. Tapi sekarang setelah cahaya itu hilang, akhirnya aku mengerti. Sekarang, Anda adalah seorang kultivator alam pemahaman hukum jiwa tingkat puncak. Namun, saat pertama kali memasuki alam rahasia jurang langit lebih dari 3 bulan yang lalu, Anda hanyalah seorang kultivator alam kesadaran hukum tingkat menengah. Tampaknya Anda mengalami pertemuan yang cukup beruntung di sana. Ucapnya misterius. Riana gemetar, merasa sangat tidak nyaman. Seolah-olah semua rahasianya terbongkar di depan pria ini. Saat memasuki hutan, kebetulan datang ke arah yang sama setelah menyelesaikan masalah kecil di ibu kota setelah mengumpulkan anggota keluarga. Menjadi penasaran, dan saat merasakan tanda jiwa yang familiar dari Riana, dia tidak terlalu memerhatikannya. Namun, setelah mengetahui bahwa dia menuju ke lorong tersembunyi yang sama yang dia gunakan untuk keluar dari gua bawah tanah, dia diperlihatkan, dan minatnya akhirnya terusik. Lebih jauh, menemukan hal lain. Titik takdir Riana diwarnai dengan warna perak berkilauan, yang jelas tidak terjadi sebelumnya. Jadi, ini memberinya lebih banyak alasan untuk mengikutinya, dan itu tidak seperti mereka berpisah. Dia bahkan mencoba menggunakan Soul Probe tetapi gagal karena kompas putih di tangannya. Dia kemudian menggunakan skill matanya pada wanita itu tetapi tidak dapat melihat melalui penyamarannya. Setelah mengamatinya sepanjang malam dan bahkan menyaksikan kompas itu menuntunnya ke jalan yang sama dengan kuil, dia tidak bisa mengawasinya lagi. Dia tidak ingin dia mengubah yang lain dengan memasuki jalan itu,
karena dia tahu dia mencari kematiannya dengan pergi ke sana. Jadi, disinilah mereka, dan begitu perlindungan cahaya putih menghilang, bahkan kultivasi pemahaman hukum tahap akhir miliknya tidak cukup untuk bersembunyi di bawah pengawasan S. Dia benar-benar tercengang saat mengetahui bahwa itu adalah Rihanna, dari semua orang. Lord Skystealer tampaknya tahu banyak hal. Jadi, apakah kau ingin tahu apa yang aku dapatkan dari alam rahasia dan bagaimana aku memperoleh kekuatan ini? Tanya Rihanna sambil berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang dan memukulinya dengan liar. Dia merasa pria di depannya ini semakin menakutkan. Dia tidak bisa tidak merasa bahwa keluarga kekaisaran itu hanya omong kosong, karena mereka bahkan tidak tahu kapan seseorang mengawasi setiap tindakan mereka dan mengungkap rahasia mereka. Yah, itu salah satu dari banyak hal yang ingin ku ketahui. Tapi yang ingin ku ketahui adalah tentang cahaya putih dan Bunda Suci. Kau tampaknya telah merencanakan ini sejak lama, dan aku tahu kau tidak berniat bergabung dengan keluarga kekaisaran. Saya tahu bagaimana mereka menghadapi orang-orang yang lebih hebat dari mereka, tetapi disinilah Anda, tidak hanya mampu mengkhianati mereka tetapi bahkan mengungkap rahasia mereka yang paling tersembunyi. Jadi, Anda memiliki seseorang untuk diandalkan, dan satu-satunya kekuatan yang dapat mencapai semua ini adalah kekuatan dunia lain. Jika aku tidak salah, kau berhubungan dengan seseorang dari luar langit fana. Jangan mencoba menyangkalnya, karena aku bisa merasakan bahwa cahaya putih bukanlah kekuatan unsur, tetapi dipenuhi dengan hukum yang unik. Ucapan S membuat Rihanna pucat pasi karena ketakutan. Ia mundur selangkah seolah-olah sedang melihat setan yang bisa membaca pikirannya. S tidak peduli ketika ekspresinya berubah tegas dan yakin saat Rihanna bereaksi seperti ini dan menyatakan sambil melepaskan niat pedangnya. Terakhir, karena kekuatan itu menuntunmu ke sini, dan sekarang kau berada pada tahap di mana kau dapat terbebas dari surga ini, kau ada di sini untuk altar kenaikan. Jadi, jika kau dapat menceritakan semuanya kepadaku, terutama bagaimana kau berencana untuk naik, aku mungkin akan membiarkanmu hidup dan membantumu mengatasi masalahmu. Bab 1052 Rahasia Rihanna. Rihanna menatap S dengan ekspresi pucat dan sedikit mengeraskan bibirnya yang merah. Dia belum pernah merasa setidak berdaya ini di depan seseorang sebelumnya. Perasaan ini sama dengan keberadaannya, tetapi tidak seperti dirinya, S tidak memiliki aura yang lembut atau ramah. Sambil menarik napas dalam-dalam, akhirnya dia memutuskan dan mulai berbicara, baiklah, tetapi kamu harus menjamin bahwa kamu tidak akan menyakitiku dengan cara apapun setelah aku mengungkapkan informasi ini kepadamu dan, jika memungkinkan, bantu aku mencapai altar kenaikan. S diam-diam mencibir sebelum akhirnya tidak menunjukkannya, saat sebuah kontrak jiwa muncul di tangannya. Ia melemparkannya ke Rihanna, sambil berkata, kau bisa mengisinya sendiri. Rihanna terkejut. Setelah memastikan bahwa itu adalah kontrak jiwa tingkat 8, dia segera menggunakan ki-nya untuk mengisinya. Setelah memastikan tidak ada celah, dia melemparkannya kembali, silakan periksa ketentuannya. S melirik kontrak jiwa itu sebelum menatapnya dengan penuh arti, sebagai imbalan atas informasi itu, aku tidak akan menyerangmu dengan cara apapun, apapun situasinya. Bukankah ini berarti kau boleh menyerangku? Lagi pula, kau tampaknya lupa menuliskan informasi apa yang kuinginkan, dan kau hanya mengatakan yang sebenarnya. Dengan cara ini, kau bisa memberitahuku segala macam informasi palsu. Nah, Putri Rihanna, kupikir orang secerdas dirimu tidak akan melewatkan hal-hal seperti itu. Jangan khawatir, biar aku yang mengoreksinya untukmu. Lagi pula, kehilangan kecerdasanmu adalah hal yang wajar dalam situasi seperti ini. Meskipun S tidak menunjukkannya, Rihanna tahu bahwa S sedang mengejek tipuan remehnya. Hal ini membuat hatinya sedikit bergetar dan bahkan tersipu malu. Dia tidak lagi berpikir untuk menipunya. S kemudian mengubah kontrak itu dan membuangnya kembali. Meskipun hal itu tidak berarti apa-apa baginya, ia tetap ingin Rihanna memberinya informasi yang akurat, jadi ia harus berhati-hati untuk memastikan ia mendapatkan apa yang diinginkannya. Rihanna mendesah pasrah sebelum menandatangani kontrak. Tidak ada syarat yang mengikat atau mengancam nyawanya selama dia berkata jujur dan menjawab pertanyaan S. S melakukan hal yang sama, dan kontrak akhirnya dibuat.
Es tiba-tiba melambaikan tangannya, dan sebuah meja indah dengan 2 kursi muncul di antara mereka. Di atasnya, ada gelas-gelas dan botol-botol wine. Rihanna terkejut dengan tindakan ini dan terdiam ketika dia melihat Es dengan santai mengambil satu set, menuangkan wine untuk dirinya sendiri, dan kemudian mengundangnya ke kursi lainnya. Silakan duduk. Kau tidak perlu khawatir ada yang datang atau melihat kita di sini, karena aku sudah mengurusnya. Es berkata dengan tenang, dan Rihanna dengan khawatir duduk. Es mengambil gelas dan berkata, "Baiklah, Putri Rihanna, mari kita mulai dengan pendukungmu." Rihanna menahan keinginannya untuk memutar matanya dan berkata, "Semuanya dimulai saat aku lahir, dan pada hari itu, langit di atas istana singa emas dipenuhi dengan fenomena keberuntungan. Begitulah keluarga kekaisaran mengetahui keberadaanku, dan karena ayahku tidak tahu apa-apa dan keluarga kekaisaran tidak bersikap meminta, dia membiarkan mereka memeriksaku. Karena pengetahuan mereka yang kaya dan pernah menyaksikan hal seperti itu di masa lalu, mereka langsung memastikan bahwa saya terlahir dengan fisik yang fantastis. Jadi, seperti halnya keluarga kekaisaran yang selalu melakukan hal-hal dengan orang luar yang berbakat, mereka tidak memberi kesempatan kepada bayi untuk menjadi duri dalam daging mereka. Mereka mengatur pernikahanku dengan putra mahkota mereka hari itu juga dan bahkan menggunakan kontrak jiwa untuk mengikat ayahku. Meskipun demikian, itu adalah berita yang menggembirakan bagi seorang raja untuk menjadi ayah dari calon permaisuri, jadi dia setuju tanpa ragu-ragu. Saat berusia 4 tahun, aku mengalami kebangkitan pertama fisik fantastikku, dan tanpa pengetahuan kultivasi sebelumnya, aku langsung membuka 9 gerbang jiwa di alam gerbang jiwa dan menyebabkan fenomena besar lainnya. Hal ini membuat keluarga kekaisaran khawatir, karena hal ini melampaui ekspektasi mereka. Mereka tidak tahu seperti apa fisik fantastis yang saya miliki karena mereka tidak memiliki alat untuk mengukurnya. Jadi, satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah melalui saya karena saya membangunkan fisik itu sendiri. Namun, untuk membangkitkan fisik fantastis, langkah-langkah dan prasyarat tertentu harus diselesaikan, yang berbeda untuk setiap fisik. Namun, beberapa fisik yang sangat kuat mulai bangkit dengan sendirinya, yang membuat keluarga kekaisaran khawatir. Jadi, kali ini, mereka memanggilku ke istana kekaisaran dan mulai menyelidiki, tetapi aku tidak tahu apa yang terjadi dan sangat takut. Pada akhirnya, mereka tidak menemukan jawaban apapun. Tetapi permaisuri tidak membiarkan masalah ini begitu saja. Dia menipuku agar menandatangani kontrak jiwa, dan bukan hanya itu, dia diam-diam mencapku dengan merek jiwanya. Mata Rihanna dipenuhi dengan niat membunuh dan kebencian saat dia mengungkapkan hal ini. Es pun merasa heran dengan kekejaman keluarga kekaisaran, lagi pula, Rihanna saat itu baru berusia 4 tahun dan menggunakan merek jiwa padanya sama saja dengan menjadikan anak kecil sebagai budaknya. Saya masih anak-anak, jadi saya tidak terlalu memikirkan kontrak jiwa dan bahkan merasa senang bahwa permaisuri memperlakukan saya dengan sangat baik. Saya juga tidak tahu tentang merek jiwa yang ditanamkannya dalam diri saya. Sejujurnya, aku senang dengan pernikahanku dan bermimpi menjadi ratu, seperti dalam dongeng anak-anak. Namun, pada usia 12 tahun, aku tiba-tiba mengalami pencerahan kedua. Kali ini, akhirnya aku berhasil memahami nama dan hakikat fisikku yang fantastis ketika tiba-tiba aku mengaktifkan kemampuan bawaanku dan entah bagaimana terhubung dengan suatu entitas dari dunia ini, yang menyebut dirinya sebagai Bunda Suci. Ungkapnya dengan sungguh-sungguh. Kesadaran muncul di benak Es saat ini, tetapi dia juga menjadi tontonan. Fisik macam apa yang kamu miliki sehingga kamu bisa terhubung dengan makhluk seperti itu? Dia sangat penasaran. Sempat ragu sejenak, Rihanna pun mengungkapkan rahasia terbesarnya. Menurut Bunda Suci, fisik fantastikku disebut fisik astral stellar fantastik, yang dapat membuatku bisa mengintip misteri bintang-bintang di langit. Selain itu, Bunda Suci tampaknya memiliki fisik yang sama fantastisnya, dan begitulah cara saya terhubung dengannya melalui bintang-bintang. Ia mengatakan kepada saya bahwa fisik yang fantastis ini sangat langka. Saya adalah satu-satunya orang ke-15 yang membangkitkan fisik yang fantastis ini sejak dahulu kala. Sejak saat itu, dia telah membimbingku, mengajariku kultivasi, dan menemukan jiwa tersembunyi dalam jiwaku.
Sejak saat itu, aku menjadi sadar akan tipu daya menjijikkan keluarga kekaisaran. Tetapi Bunda Suci tidak dapat menolongku melepaskan diri dari kontrak jiwa dan merek jiwa karena keduanya telah bersamaku cukup lama dan telah berasimilasi sepenuhnya ke dalam jiwaku, terutama merek jiwa. Dia juga mengatakan bahwa hukum kausalitas akan muncul jika dia membantuku, dan aku mungkin akan kehilangan kekuatanku. Itulah sebabnya aku bergabung dengan tentara untuk mencari cara untuk menyingkirkan tanda jiwa itu sehingga aku bisa bebas. Namun, itu jauh lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, dan aku juga tidak dapat membunuh permaisuri atau mengambil tindakan apapun terhadap keluarga kekaisaran karena kontrak jiwa dan tanda jiwa. Jika bukan karena Bunda Suci, aku akan menderita serangan balasan hanya karena memikirkan cara menghilangkan cap jiwa. Pada akhirnya, aku tidak menemukan apapun, dan kemudian Bunda Suci menyuruhku untuk mulai mengumpulkan bahan-bahan untuk menjalani kebangkitan ketiga dari fisikku. Dia akan membantuku membangkitkan kemampuan lain untuk membantuku dalam kesulitanku saat ini. Butuh waktu hampir 1 dekade bagi saya untuk mengumpulkan semua materi itu secara diam-diam, dan akhirnya saya dapat menjalani kebangkitan ketiga saya. Namun, saya tidak membiarkan siapapun mengetahuinya. Kemampuan yang saya bangkitkan setelah kebangkitan ini, dengan bantuan Bunda Suci, disebut Star Reading. Ini memungkinkan saya membaca bintang seperti ramalan, tetapi saya hanya dapat membaca hal-hal yang berkaitan dengan diri saya. Akan butuh waktu yang sangat lama bagi saya untuk menguasai kemampuan ini jika bukan karena Bunda Suci, dan akhirnya saya dapat memperoleh beberapa petunjuk tentang solusi masalah saya. Solusi ini membawaku ke alam rahasia Sky Abyss, yang juga terputus dari hukum luar sehingga Bunda Suci dapat menggunakan sebagian kekuatannya. Akhirnya, dia membantuku menemukan harta karun yang sangat berharga di alam rahasia Sky Abyss. Lalu, dengan mengorbankan seberkas kesadaran yang telah dia simpan dalam diriku selama bertahun-tahun, dia berhasil mengikatnya ke jiwaku, dan kutukanku akhirnya hancur. Tetapi sebelum dia menghilang, dia menggunakan sisa kekuatannya untuk meningkatkan kultivasiku hingga batas maksimal dan memberiku kompas bintang itu untuk membawaku ke altar kenaikan. Namun, tergantung pada lokasi altar dan bahaya apapun yang ada di jalan, aku akan menggunakan kekuatan kompas bintang lebih banyak lagi. Pada akhirnya, aku membawanya ke sini, dan sebelum ia dapat membawaku ke altar, ia telah menghabiskan semua kekuatannya. Kau telah menyaksikannya sendiri. NOVEL.BIN.com. Rihanna akhirnya menyelesaikan ceritanya sambil menatap S dalam-dalam. Bab 1053 Gunting Karma. S berbicara saat ini dengan sedikit cemberut, meskipun masih ada celah dalam informasimu, aku sudah mengerti intinya. Pada akhirnya, kamu sekarang tidak memiliki metode apapun untuk mencapai altar kenaikan, kan? Novel B. Jen. Jantung Rihanna berdebar kencang. Ia tidak menyangka S hanya tertarik pada cara mencapai altar kenaikan, bukan harta karun yang dimilikinya atau bentuk tubuhnya yang luar biasa. Namun, situasinya sudah jelas, jadi dia tidak bisa hanya mengangguk dengan gentar, ya, tetapi kompas bintang menunjukkan jalan yang benar ke sana. Altar kenaikan adalah seseorang di sana. Aku tidak punya harapan apa-apa. Kupikir, dengan dukungannya, dia mungkin punya cara untuk memasuki kuil kenaikan tanpa memicu formasi-formasi itu. Tapi ternyata, bahkan kekuatan makhluk seperti Bunda Suci ini tidak akan bertahan lama di hadapan kekuatan surgawi. S mendesah sedih sebelum menatap Rihanna, yang masih mengenakan pakaian gelapnya. Meskipun demikian, ia harus mengakui bahwa masa lalu Rihanna cukup tragis, namun ia tetap mampu mengatasi semua kesulitan dan berhasil mencapai titik ini. Belum lagi, fisik astral stellar fantastik miliknya cukup unik dan mungkin memiliki lebih banyak rahasia yang belum diceritakan oleh Bunda Suci ini kepadanya. S memiliki banyak pengalaman dengan makhluk-makhluk gaib seperti Bunda Suci. Mereka semua memiliki motif egois mereka sendiri untuk membantu manusia seperti mereka, dan dia tidak akan percaya sedetik pun bahwa dia tidak memiliki motif tersembunyi dalam membantu Rihanna. Karena dia adalah titik takdir perak yang berkilauan, dan Bunda Suci ini juga memiliki semacam motif karena fisik astral stellar fantastik miliknya, apa yang harus aku lakukan? S berpikir sejenak sebelum akhirnya memutuskan.
Riana cukup gugup saat S hanya diam saja. Meski sudah menandatangani kontrak jiwa yang menyatakan S tidak bisa menyakitinya, entah mengapa ia tetap merasa gelisah. Terlebih lagi, karena S ada di sini dan tampak acuh tak acuh terhadap harta karunnya, dia ingin meminta bantuannya. Namun, dia tahu dia tidak punya apapun yang dapat menarik perhatiannya, yang membuatnya sedikit merajuk. S akhirnya angkat bicara, katakan padaku, apakah Ibu Suci ini memberimu beberapa instruksi setelah kau berhasil naik? Pupil mata Riana membesar setelah mendengar pertanyaan ini. Dia sama sekali tidak ingin menjawabnya dan sengaja menghindarinya dengan berusaha sebisa mungkin agar S tetap fokus pada hal lain. Namun, tampaknya itu sia-sia. Pada akhirnya, dia menggertakkan giginya dan menjawab, dia mengatakan kepadaku selama aku berhasil naik, dia akan dapat menghubungiku lagi dan mengatur segala sesuatunya untukku di sana. Bibir S melengkung membentuk senyum dingin, kupikir juga begitu. Katakan padaku, apakah kau benar-benar percaya bahwa Bunda Suci melakukan semua ini karena kebaikan hatinya? Bagaimana jika dia hanya menuntunmu pada nasib yang bahkan lebih buruk dari situasimu sebelumnya? Riana menggigit bibirnya dan membalas, dia tidak menyukainya. Dia telah menolongnya berkali-kali dan bahkan menerima serangan balasan untukku di alam rahasia. Dia adalah guruku dan telah menjadi seperti ibu bagiku lebih dari ibu kandungku. Tapi di sini suaramu kurang meyakinkan. Bahkan kau tidak sepenuhnya percaya apa yang kau nyatakan. S mencibir, mari kita bersikap jujur satu sama lain. Kalian telah mengalami bahwa mereka yang berkuasa tidak akan membantu seseorang yang lebih lemah dari mereka kecuali mereka memiliki sesuatu untuk diperoleh darinya. Mengapa kau berpikir bahwa Bunda Suci tidak berbeda? Aku mengakui bahwa metodenya mungkin lembut, dan dia mungkin benar-benar melakukan semua ini karena kebaikan hatinya, tetapi jangan lupa bahwa di dunia kultivasi, hanya kekuatan yang penting. Jika kamu masih mau naif setelah apa yang kamu alami, maka kurasa kamu tidak belajar apapun dan pantas menerima apa yang terjadi padamu. Kata-kata kasar S membuat Riana gemetar. Matanya merah saat dia melotot ke arahnya, penuh permusuhan. S bersikap seolah-olah dia tidak menyadari kemarahannya yang mendidih dan bertanya, harta karun apa yang kau dapatkan dari alam rahasia Sky Abyss, dan bagaimana harta karun itu membantumu melepaskan diri dari kontrak jiwa dan merek jiwa yang bahkan Ibu Sucimu tidak mampu melakukannya. Riana berusaha sekuat tenaga untuk tidak meledak dan sebenarnya tidak ingin menjawabnya sekarang, tetapi dia terikat kontrak, jadi dia mengungkapkannya tidak peduli seberapa marah atau tidak relanya dia. Itu adalah gunting. Ibu Suci menyebutnya gunting karma yang dapat memotong kontrak jiwa, merek jiwa, atau segala jenis batasan. Gunting karma ini cukup rusak saat aku menemukannya, tetapi meskipun begitu, jiwanya sangat kuat, dan tanpa bantuan Ibu Suci, aku tidak akan pernah bisa menjinakkannya. Meskipun begitu, itu masih terlalu kuat bagiku, jadi Ibu Suci menggunakan seni rahasia untuk mengikatnya dengan jiwaku. Setelah menggunakannya untuk menyingkirkan batasanku, ia menyegelnya di dalam ruang jiwaku. Ia mengatakan kepadaku untuk tidak pernah mencoba menggunakannya kecuali nyawaku dalam bahaya besar, karena aku tidak akan dapat menyegelnya lagi. Mata S berbinar-binar karena takjub. Kemampuan gunting karma ini mirip dengan kemampuan sistem untuk menyingkirkan kontrak jiwa atau batasan apapun. Namun, sistem ini jauh lebih unggul. Meskipun demikian, gunting karma ini mungkin memiliki fungsi lain karena berada di ujian kelas tentara klan vampir. Ibu Suci adalah sumber informasi ini, kan? Tanya S tiba-tiba sambil tersenyum aneh. Terus kenapa? Riana bertanya dengan cepat. Apa kau benar-benar sebodoh itu? Dalam ceritamu, kau mengatakan kemampuan membaca bintang terbangun dengan bantuan Bunda Suci, dan itu hanya dapat membantumu memprediksi hasil yang berhubungan dengan dirimu sendiri, kan? Karena Bunda Suci juga memiliki fisik fantastis yang sama dan bukan hanya itu saja, tetapi dia tampaknya juga memiliki kendali penuh atasnya, lalu bagaimana jika Bunda Suci menggunakan kemampuan yang sama untuk menemukanmu? Bagaimana jika dia hanya memberimu kebohongan sehingga pada akhirnya dia bisa membawamu ke gunting karma ini, dan kemudian kau menyampaikannya kepadanya karena dia tidak bisa turun ke surga langit fana? Pikirkanlah, bagaimana dia tahu nama harta karun ini adalah gunting karma,
dan bagaimana bisa harta karun ini menghilangkan batasanmu. Jangan pernah berpikir bahwa dia punya semacam catatan rahasia tentang harta karun ini. Bahkan jika dia punya, mengapa dia menyegelnya begitu saja setelah melepaskanmu dari batasan dan kemudian memberimu kompas bintang untuk menemukan altar kenaikan agar bisa meninggalkan surga ini dengan cepat? Apakah kau masih akan menyangkal semua ini? Ayolah, putri, jangan kekanak-kanakan. Kita berdua tahu tidak ada yang sebaik ini di dunia ini. Suara es seperti suara iblis, ingin menghancurkan keyakinan seorang fanatik sepenuhnya. Rihanna gemetar dengan ekspresi pucat saat kata-kata es menghantamnya seperti palu. Bukannya dia tidak pernah memikirkan kemungkinan ini, tetapi untuk beberapa alasan, dia selalu percaya pada Bunda Suci. Namun kini, seakan-akan ada tabir yang terkoyak di depan matanya, dan dia akhirnya mulai berpikir ke arah yang diinginkan es darinya. Namun, tepat pada saat itu, mata Rihanna berubah menjadi putih seluruhnya karena aura mematikan terpancar dari tubuhnya. Dan seperti binatang buas yang haus darah, dia dengan ganas menyerang es, mati. Bab 1054 Perbendaharaan Luar Angkasa. Pupil mata es mengerut saat merasakan perubahan mendadak pada aura Rihanna. Sepertinya dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Selain itu, cahaya putih di sekelilingnya memberinya perasaan yang sama seperti kompas bintang. Es mendengus dingin, sama sekali tidak terpengaruh oleh serangan buasnya, dan mengaktifkan kemampuannya sebelum dia bisa mencapainya, Tipping Switch. Es telah lama menandainya dengan tanda pencuri, dan saat dia mengaktifkan tombol pencuri, posisi mereka langsung berubah. Rihanna yang tampaknya terkena sihir, tidak dapat menyentuh es. Ia mendarat tepat di kursi dan menghancurkannya. Es tidak memberinya kesempatan untuk membalas lebih jauh, dan garis hitam melesat keluar dari lengan bajunya. Seperti ular, garis hitam itu melingkari tubuhnya yang menggerahkan dan langsung mengeluarkan perintah lain dengan pikirannya. Pengekangan jiwa, pengikatan jiwa, belenggu jiwa. Tali jiwa yang gelap dan seperti pencuri itu langsung berkilauan dalam cahaya gelap dan halus sebelum sosok Rihanna yang menggeliat itu benar-benar berhenti. Mata putihnya kembali normal dan lesu, seperti mayat. Es merenung dengan ekspresi serius. Apakah itu semacam pemicu yang ditinggalkan oleh Ibu Suci dalam dirinya? Saat dia berpikir untuk melawannya, pemicu itu langsung terpicu, dan dia langsung menyerangku. Seperti yang kuduga, para pembantu, ini hanyalah penipu yang hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri. Yah, aku ingin merekrut Eva untuk mengangkat suasana hatinya yang tertekan, dan dia juga merupakan titik takdir perak yang berkilauan, jadi mempertahankannya bukanlah ide yang buruk. Terutama dengan gunting karma ini padanya, yang mungkin diinginkan oleh Bunda Suci ini. Tidak akan semudah itu sekarang dengan ikatan aneh ini padanya. Aku sudah menggunakan tali untuk melumpuhkannya, tapi apa yang akan terjadi begitu aku membebaskannya? Haruskah aku menyingkirkannya atau mengirimnya ke tempat pencuri? Aku tidak bisa melumpuhkan tali itu, harta karun kelas 9, saat aku akan memulai misi. Ruang pencuri itu seharusnya bisa mengendalikannya, dan Eva mungkin tidak akan kalah lagi dari seberkas kekuatan Bunda Suci ini. Es merasa sedikit kasihan pada Rihanna karena masa lalunya, dan dia juga merasa sayang untuk membunuh pemilik tubuh yang hebat seperti itu. Jadi, pada akhirnya, dia mengirimnya langsung ke rumah Eva dan menceritakan apa yang baru saja terjadi. Eva dalam suasana hati yang muram sejak Es memberitahunya tentang peringatan sistem, dan dia benar-benar takut akan dikirim ke jurang meskipun tidak menunjukkannya. Es mengkhawatirkannya, tetapi dia tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Saat Eva melihat sosok Rihanna yang berpakaian gelap dan mendengar ceritanya dari Es, dia terkejut sebelum matanya berbinar. Jangan khawatir, selama Bunda Suci ini tidak kebal hukum, aku bisa menjaganya. Ucapnya dengan percaya diri sebelum menyipitkan matanya dengan curiga. Tapi apakah kau benar-benar menangkapnya hanya karena kata-kata yang kukatakan padamu di masa lalu? Esther senyum kecut, kamu masih punya mood untuk bercanda. Meski begitu, dia diam-diam merasa lega melihat dia bereaksi seperti dirinya yang normal. Dia menjadi tertekan dan dengan muram menjawab, kamu kan sudah berjanji padaku, kalau kamu merasakan ada yang membahayakan nyawamu, kamu akan membiarkanku pergi, atau aku tidak akan pernah memaafkanmu.
S tidak membalas kali ini untuk beberapa saat sebelum akhirnya mendesah. Percayalah padaku, aku akan memperpanjang waktu untuk saat ini dan kemudian mengatasi masalah ini untuk selamanya. Oh, jika aku mendapat kesempatan, aku akan mengirimkan Sofia kepadamu juga. Eva tak kuasa menahan rasa hangat di hatinya, tetapi dia juga khawatir. Namun dia tetap pura-pura cemberut dengan tidak senang. Akui saja. Kamu ingin semua wanita ini untuk dirimu sendiri. Asalkan kau menyetujui wanita-wanita itu, Esther Keke bercanda sebelum ia kembali memfokuskan perhatiannya, dan senyumnya pun lenyap. Aku benar-benar berharap kali ini. Kurasa aku harus mengikuti rencana yang biasa. Mata S berbinar penuh tekad sebelum dia meninggalkan tempat kejadian dan kemudian menghilang ke jalan setapak yang mengarah ke perbendaharaan luar angkasa. Kemudian, dia muncul di ruang luas yang familiar dengan air terjun putih dan kabut Ki Surgawi keemasan di Cakrawala. Namun kali ini, dia tidak menuju ke arah air terjun, langsung saja, dia berbelok ke kanan. Tak lama kemudian, S muncul di depan ruang hitam yang jaraknya bermil-mil dari pintu masuk. Tanpa ragu, ia melambaikan lengan bajunya saat Ki pembongkaran yang gelap menyembur keluar dari tangannya dan mulai menutupi area di sekitarnya. Ki pembongkaran tiba-tiba mulai naik ke atas tanah seolah-olah sesuatu yang nyata muncul di jalurnya. Tak lama kemudian, Ki pembongkaran menutupi ruang kosong, berbentuk seperti pintu lengkung sepanjang 20 meter. Ayo kita singkirkan semuanya sekaligus. S dengan tegas mengaktifkan prinsip rahasia, dan Ki pembongkaran mulai berputar di bawah perintahnya. Setelah beberapa menit, dismantel Ki mulai menyusut sebelum berubah menjadi gumpalan tinta besar. Selanjutnya, material kelas 9 mulai jatuh dari gumpalan seperti hujan, dan gumpalan mulai semakin padat. Tak lama kemudian, gumpalan itu lenyap, digantikan oleh tumpukan material yang memancarkan Ki yang kuat. Sekarang, di depan S, sebuah lubang muncul di angkasa, itu adalah perbendaharaan angkasa. S pertama-tama mengantongi semua material itu lalu mendekati perbendaharaan angkasa. Ia berhenti tepat di depan lubang itu, dan kini ia dapat melihat sejumlah besar harta karun, gunungan batu Ki, dan kristal jiwa di dalamnya. Dia tetap acuh tak acuh saat melihat pemandangan seperti itu dan dengan dingin memerintahkan sistem asimilasi perbendaharaan ruang angkasa ini dan mulai skema peningkatan ruang angkasa pencuri terakhir. Sistem tidak menunda, dan sebuah antarmuka muncul di depan matanya. Sama dengan. Persyaratan untuk skema akhir Living Thief Space fungsi akselerasi waktu 3x telah terpenuhi. Satu ruang penyimpanan harta karun kelas 9, hadir. Satu kelas 9 waktu harta karun, sekarang. Minus 100 juta poin pencuri, hadir. Apakah Anda ingin memperbarui ruang pencuri hidup? Lanjutkan, tidak sekarang. Sama dengan. Lanjutkan. Perintah S tanpa ragu-ragu. Tanda hubung. Sama dengan. Tali jiwa pencuri, senjata jiwa kelas 9. Kemampuan. 1. Fleksibel dan tidak fleksibel, tergantung pada Ki jiwa surgawi. 2. Peningkatan dan penurunan ukuran, tergantung pada Ki jiwa surgawi. 3. Penahan jiwa. Deskripsi, secara langsung menahan jiwa apapun yang ada di bawah langit surga fana, dan sepenuhnya menutup kemampuan untuk memanfaatkan Ki, bela diri dan jiwa. 4. Penyembunyian. Deskripsi, sepenuhnya tersembunyi dari deteksi penyelidikan apapun di bawah langit fana. 5. Pengikatan jiwa. Deskripsi, dapat mengikat jiwa suatu makhluk tanpa tubuh fisik. 6. Belenggu jiwa. Deskripsi, Anda dapat menempatkan Soul Sakle di Martial Space atau Space Soul, dan tanpa perintah pemilik, korban tidak akan dapat menerobos ke tahap kultivasi yang lebih tinggi. Batas belenggu jiwa, 1/100 No, Vel B, Jen.C Om. 7. Penangkapan jiwa. Deskripsi, Soul Court dapat menangkap jiwa dan menyegelnya di dalam selamanya sampai pemilik memutuskan untuk membebaskannya. Batas jiwa segel, 0/100. 8. Pembunuh jiwa. Deskripsi, Soul Court dapat menerobos semua pertahanan dan dapat langsung melenyapkan jiwa di bawah Mortal Sky Heaven. 9.
Pemulihan jiwa surgawi An, dia membuka kemampuan ini setelah meningkatkan tali jiwa ke tingkat 9. Peningkatan tersebut tidak dibahas di bab sebelumnya. Deskripsi, jika tali jiwa hancur, tali tersebut dapat dipulihkan sepenuhnya dengan memakan jiwa kuat. Catatan, semakin tinggi tingkat tali jiwa, semakin kuat jiwa yang dibutuhkan untuk pemulihan. Tali ini tidak dapat digunakan selama keadaan hancur. Bab 1055 Peningkatan Baru. Di kedalaman Istana Kekaisaran, Kaisar Fana Antonio tengah berkultivasi di dalam bilik kultivasinya yang mewah, dengan kiberawan yang pekat memenuhi bilik kultivasinya. Tetapi tepat pada saat itu, mata Antonio yang tertutup tiba-tiba terbuka, dipenuhi kebingungan dan ketidakpercayaan. Tiba-tiba dia membalikkan tangannya, dan sebuah pelat formasi muncul. Yang membuatnya ngeri, formasi itu kini dipenuhi retakan sebelum hancur dengan ledakan kecil. Apa? Tidak mungkin. Mata Antonio memerah saat dia meraung keras sebelum dia menghilang dari bab kultivasi, meninggalkan bayangan. Beberapa menit kemudian, Antonio muncul di lorong tersembunyi di bawah Istana Kekaisaran saat ia bergegas menuju pintu terkunci yang dijaga oleh harimau bersayap iblis. Harimau bersayap iblis itu membuka mata jahatnya saat itu juga, dan ketika melihat bahwa itu adalah Antonio, ia menggeram dengan enggan dan penuh kebencian sebelum berdiri dan menampakkan pintu. Antonio sama sekali tidak menghiraukan perilaku harimau bersayap iblis. Ia tahu bahwa orang ini menyimpan dendam yang mendalam terhadap keluarga kekaisaran karena telah menangkapnya dan kemudian menyuruhnya menjaga tempat ini. Tetapi pada saat ini, Antonio merasa ngeri dan hatinya dipenuhi rasa gentar karena pelat formasi yang pecah, yang seharusnya tidak mungkin terjadi. Saat harimau bersayap iblis membuka jalan, Antonio meletakkan tangannya di pintu. Saat berikutnya, pintu berkilauan dengan rune sebelum mulai terbuka. Cepat, sialan, gerutu Antonio dengan mata merah karena kecepatan pintu yang terbuka sangat lambat. Ketika pintu sudah cukup terbuka untuk dilaluinya, ia segera menggunakan keterampilan pergerakannya untuk melewatinya, dan kemudian, tanpa henti, ia langsung memasuki jalan setapak yang mengarah ke perbendaharaan luar angkasa. Semakin dekat ia ke ujung terowongan, semakin hatinya hancur karena ia jelas tahu bahwa lorong ini seharusnya terlihat berbeda karena adanya formasi ilusi. Ketika akhirnya dia menyeberang, dia terkejut karena susunan ilusi itu benar-benar menghilang, dan tempat ini sekarang berada dalam keadaan aslinya. Pelat formasi yang hancur itu juga merupakan pelat yang mengendalikan formasi di tempat ini. Apakah ini hukuman dari dewa? Gerutunya dengan wajah pucat lalu cepat-cepat melihat ke arah perbendaharaan angkasa dengan jantung yang berdebar kencang. Meskipun pelat formasi ilusi hancur, darahnya adalah kunci perbendaharaan ruang angkasa. Itu hanya dapat ditransfer melalui ritual ketika seorang kaisar Fana baru naik tahta. Jadi itu tidak boleh dibuka bahkan jika pintu masuknya memiliki permukaan. Dia berharap perbendaharaan itu aman, tetapi saat dia mengarahkan pandangannya ke arah itu, seluruh tubuhnya bergetar, dan rasanya semua tulang telah lenyap dari tubuhnya sebelum dia jatuh ke tanah. Apa ini? Wajahnya pucat pasi dan merasa seperti sedang bermimpi buruk. Sebab tepat di tempat pintu masuk perbendaharaan seharusnya berada, kini ada simbol megah berupa burung hantu bertanduk di udara, dan di sayapnya terdapat kata-kata, pencuri langit, dan ya, Anda telah dirampok. Pikiran Antonio menjadi kacau karena kejadian ini benar-benar di luar dugaannya. Sebelum dia sempat pulih dari keterkejutannya, sosok berkerudung gelap muncul tepat di belakangnya. Antonio, meskipun kultivasinya berada pada tahap menengah pemahaman hukum, tidak mampu mendeteksi orang ini ketika dia muncul tepat di belakangnya karena sangat terkejut dengan kejadian yang mustahil ini. Orang ini secara alami adalah es, dan memanfaatkan sepenuhnya pola pikir Antonio yang berantakan. Ia menggunakan tali jiwa tanpa ragu-ragu. Pada saat Antonio menyadari bahaya yang dihadapinya, semuanya sudah berakhir, karena es telah mengaktifkan kemampuan menahan jiwa dan mengikat jiwa dari tali jiwa. Melihat tubuh Kaisar Fana yang lesu di depannya, es mendesah, itu terlalu mudah. Yah, aku tidak bisa menyalahkan orang itu karena siapapun akan berada dalam keadaan seperti itu setelah melihat seluruh harta bendanya digantikan oleh sebuah simbol. Es tersenyum licik saat dia melihat cincin penyimpanan di tangannya yang dia rampok dari Antonio saat dia muncul di belakangnya.
Tetap saja, dia bereaksi terlalu cepat, aku bahkan tidak sempat melihat hadiahnya atau perubahan yang terjadi di tempat pencuri itu. S kemudian dengan cepat membuka panel notifikasi. Sama dengan. Selamat atas pencurian yang berhasil. Tuan rumah mencuri. Tanda hubung. Hadiah. 6.800.120.000 poin pencuri. Tanda hubung. Selamat atas keberhasilan pickpocket. Tuan rumah mencuri. Tanda hubung. Hadiah. 1.300.991.000 poin pencuri. Tanda hubung. Poin pencuri, 10.313.128.010. Sama dengan. Betapapun tertekan atau khawatirnya di akhir-akhir ini, melihat lebih dari 10 miliar TP, suasana hatinya sedikit membaik. Pada saat ini, pemberitahuan lain muncul. Sama dengan. Ruang pencuri hidup telah diperbarui. Fungsi ruang pencuri hidup akselerasi waktu 3x telah berhasil diaktifkan. Tanda hubung. Negara luar angkasa pencuri yang hidup. Kapasitas ruang penyimpanan, 1000 meter kubik ruang hidup. Kapasitas ruang hidup, 1. 9 humanoid manusia, setan, pemburu, Del. 2. 99.999 non-humanoid binatang, herbal, tumbuhan, harta karun alam, Del. Fungsi ruang hidup, 1. Fungsi percepatan waktu O, Vel B, Indot C, Om. Deskripsi, waktu akan dipercepat dalam ruang pencuri hidup dari dunia luar. Batas, akselerasi 3x. Biaya, 100 poin pencuri per jam. Apakah Anda ingin mengaktifkannya? Sama dengan. S tidak membuang waktu lagi dan mengeluarkan perintah lain. Aktifkan juga semua fungsi rumah pencuri yang tersedia. Kamu dapat mengonversi poin pencuri yang cukup menjadi poin rumah. Sama dengan. Membuka fungsi rumah pencuri yang tersedia, ruang pelatihan pencuri, ruang virtual stimulasi pencurian, dan pengganda waktu. Biaya, 101.100.000 poin rumah, 1.011.000.000 TP, telah berhasil dikurangi. Poin pencuri, 9.302.128.010. Tanda hubung. Rumah pencuri. Deskripsi, hanya anggota rumah pencuri yang dapat memasuki ruang privat ini bagi anggota rumah pencuri untuk melatih keterampilan mencuri dan berkultivasi. Kapasitas saat ini, 3. Fungsi buka kunci, 4. 1. Ruang budidaya pencuri. Deskripsi, ruang kultivasi eksklusif untuk anggota rumah pencuri dengan lingkungan kultivasi binatang buas untuk genre pencuri spesifik mereka. Luas ruang budidaya, 1000 meter kubik, sesuai dengan luas ruang pencuri. 2. Ruang pelatihan pencuri. Deskripsi, ruang pelatihan pencuri dapat membuat boneka pelatihan pada tingkat kultivasi yang sama dengan anggota rumah atau 3 tahap di atasnya. Boneka pelatihan akan memiliki keterampilan dan harta yang sama dengan anggota rumah. Anggota rumah dapat menggunakan boneka pelatihan ini untuk bertarung dan berlatih. Informasi lebih lanjut. Biaya, 10.000 poin rumah per boneka pelatihan. Batas maksimum pelatihan boneka, 3. 3. Ruang virtual stimulasi pencurian. Deskripsi, 1. Ruang virtual stimulasi pencurian dapat dengan sempurna merangsang semua keterampilan pencuri, seni, keterampilan rahasia, Del, yang dimiliki anggota rumah, memberikan wawasan dan membantu mereka mengembangkan kemampuan mencuri mereka dengan kecepatan dan persepsi yang sangat tinggi. Biaya, 1000 poin rumah untuk 1 jam alami. 4. Pengganda waktu. Deskripsi, waktu akan dipercepat di dalam ruang budidaya rumah pencuri dari dunia luar. Batasan, akselerasi 3x sesuai dengan ruang pencuri. Biaya, 100 poin rumah per jam anggota rumah. Catatan, 1. Efek pengganda waktu akan tersedia di semua fungsi rumah pencuri bagi siapapun yang mengaktifkannya hingga waktu habis. Jika seseorang mengaktifkan pengganda waktu,
mereka akan dapat menikmati efeknya di ruang budidaya pencuri, ruang pelatihan pencuri, dan ruang virtual stimulasi pencurian. Catatan 2. Anggota rumah pencuri dapat mengaktifkan semua fungsi ini sesuka hati dengan membayar poin rumah, atau pemimpin rumah dapat mengaktifkannya dengan membayar secara pribadi. Tanda hubung. Fungsi rumah pencuri. Fungsi yang tersedia, 0. Bab 1056 Kami adalah pencuri. S tercengang mendengar deskripsi fungsi jam pencuri baru itu, dan matanya berkilat iri. Sial, kalau saja aku juga bisa masuk ke rumah pencuri itu, ruang virtual stimulasi pencurian ini pasti akan membuat perbedaan besar. Dia mendesah menyesal dan akhirnya melihat ke dalam ruang pencuri untuk melihat perubahannya, dan dia tercengang karena perubahannya kali ini terlalu besar. Sama seperti rumah pencuri yang terpisahkan dari awan gelap, ruang pencuri yang hidup kini juga terpisah sepenuhnya, dan ruang gelap itu kini menjadi hijau subur penuh dengan langit putih cerah. Ruang pencuri yang tidak hidup sekarang berada di level terendah, tepat di bawah ruang pencuri yang hidup, mempertahankan keadaan gelap aslinya. Semua harta yang bukan makhluk hidup ada di sana. Untuk menyederhanakannya, ruang pencuri itu dibagi menjadi 3 tingkat. Tingkat pertama merupakan ruang gelap untuk makhluk tak hidup. Tingkat kedua merupakan ruang pencuri hidup yang telah berubah menjadi ladang seperti dunia luar, dan tingkat ketiga merupakan tempat rumah pencuri itu berada. Eva pun keluar dan melihat perubahan besar itu dengan ekspresi heran. Ia pikir ia telah keluar dari tempat pencuri itu sekarang, dan jika bukan karena rumah-rumah di tengah padang yang subur ini, ia mungkin benar-benar mempercayainya. Selain itu, penghuni rumah yang ada di dalam rumah pencuri tersebut juga terkejut karena mendapat notifikasi bahwa fungsi rumah baru tersebut sedang diaktifkan. Tangga di dalam rumah pencuri itu kini tidak lagi tampak seperti etereal dan sebenarnya dapat digunakan untuk memasuki lantai 2 yang misterius. Ruang pelatihan pencuri, dan ruang virtual stimulasi pencurian, ada di lantai ini. Ini benar-benar kejutan yang sangat besar, terutama fungsi percepatan kali ini, gumam Freya, matanya yang menawan dipenuhi dengan kegembiraan dan sedikit kekaguman. Dengan ruang virtual stimulasi pencurian ini, saya akan dapat meningkatkan keterampilan yang sebelumnya tidak saya pahami dengan cepat. Inter juga sama bersemangatnya saat ia bergegas menuju lantai 2. Walaupun Noah tidak mengatakan apa-apa, kegembiraan di matanya terlihat jelas bahwa dia sama-sama bersemangat, terutama saat dia menatap pintu ruang pelatihan pencuri, niat bertarung berkilauan di matanya yang hitam pekat. Sepertinya aku tidak perlu menjelaskan fitur-fitur baru ini kepada kalian. Kalian boleh melakukan apa saja yang kalian mau, aku akan mengurus hal-hal lain. Suara S terdengar sedikit iri karena dia hanya bisa mengamati mereka. Sungguh menyedihkan memiliki gunung harta karun tetapi tidak memiliki kemampuan untuk menggunakannya. Dia hanya bisa menghela napas dan mengutuk sistem karena tidak masuk akal. Kemudian dia mengalihkan fokusnya lagi ke tempat pencuri hidup itu, dan pada saat ini, dia melihat Rihanna keluar, masih mengenakan jubah gelapnya. Jantung Rihanna berdebar kencang, ia terkagum-kagum saat melihat penampilan Eva yang begitu memukau. Bahkan ia merasa rendah diri di hadapan kecantikan yang tak ada duanya itu. Di mana aku, dan siapakah kamu? Rihanna bertanya kepada Eva dengan gentar, dan hatinya dipenuhi kecemasan karena dia tidak dapat menggunakan kultivasinya atau keterampilan apapun, dia benar-benar tertekan. Terlebih lagi, dia baru saja sadar kembali, dan dia hanya ingat saat bersama S sebelum pikirannya kosong. Sekarang, dia berada di tempat misterius ini bersama wanita jahat yang tidak memberinya apapun kecuali perasaan takut. Oh, akhirnya kau bangun juga. Eva akhirnya mengalihkan pandangannya dari tempat pencuri baru itu dan menatapnya dengan senyum dingin, yang membuat Rihanna merinding. Siapa kamu? Di mana Sky Stealer? Tanya Rihanna lagi, namun nadanya sedikit berubah. Sepertinya kamu tidak ingat apa-apa. Eva sedikit terkejut, tetapi kemudian senyumnya mengembang. Baiklah, itu tidak penting lagi. Mulai sekarang kau akan memisahkanku, jadi sebaiknya kau bersikap baik, katanya dengan nada sombong sambil melepaskan sedikit auranya. Rihanna gemetar saat dia tiba-tiba merasakan perasaan yang sama seperti yang dirasakannya dari Bunda Suci, bahkan mungkin lebih kuat. Melayanimu. Dia tidak percaya, dan keputusasaan mencengkeram hatinya.
Pada saat ini, suara Es terdengar, kau tidak perlu bersikap bermusuhan kepada kami, sebaliknya, kau seharusnya berterima kasih kepadaku karena telah menyelamatkanmu. Ia kemudian menjelaskan apa yang telah terjadi sebelumnya. Rihanna awalnya terkejut saat mendengar suara Es dari langit sebelum dia menjadi pucat pasi setelah mendengar bagaimana dia menyerangnya. Dia dipenuhi rasa tidak percaya dan takut. Dia tidak ingin mempercayainya, tetapi karena suatu alasan, di tempat ini, dia merasa pikirannya jernih dan tidak lagi tertekan, jadi dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Cek, kenapa kau harus menjelaskannya padanya? Jangan bilang kau sudah menyukainya. Melalui telepati, Eva bertanya tajam dengan senyum tipis yang dipenuhi niat berbahaya. Bukan seperti itu. Dia tidak akan bekerja sama denganmu jika dia tidak tahu kebenarannya, dan setelah ini, kurasa dia tidak akan mempercayai siapapun lagi, jadi untuk memenangkan hatinya, kita perlu menunjukkan niat baik padanya. Lagi pula, menurutku apapun yang telah dilakukan oleh Ibu Suci kepadanya tidak berguna lagi di tempat ini. Jadi, aku akan memberikanmu seseorang yang sangat istimewa yang tidak hanya dapat membantumu mendapatkan kepercayaan Rihanna, tetapi aku ingin kau mencoba mendapatkan informasi darinya. Jawab Es. Oh, Eva terkejut dan penuh harap saat dia dengan cepat menyetujui. Pikiran Rihanna masih kacau ketika sesosok raksasa berjubah kerajaan muncul di hadapannya, tampak tak sadarkan diri. Ketika melihat wajah raksasa itu, matanya terbelalak tak percaya, dan ia bahkan sempat melupakan keadaannya sejenak. Kaisar Fana Antonio, serunya kaget sebelum kebencian dan niat membunuh bersinar di matanya. Memang, aku baru saja menangkapnya. Kau bisa menganggapnya sebagai bukti ketulusan kami. Selama kau mengikuti istriku di depanmu, kau akan jauh lebih kuat dan bisa mencapai hal-hal yang jauh lebih besar di masa depan. No, Feldbein.com. Itu jauh lebih baik daripada jatuh ke dalam rencana licik Bunda Suci. Aku cukup yakin dia tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja karena dia telah berinvestasi begitu banyak padamu. Jadi, kau dapat memutuskan sendiri. Es menjawab dengan dingin sebelum menyerahkan sisanya pada Eva. Istri. Sebuah kesadaran muncul di benaknya saat dia akhirnya mengerti siapa wanita jahat ini, dan dia mendapati Es semakin tidak dapat dipahami. Terlebih lagi, dia tidak dapat menyangkal apapun yang baru saja diutarakan Es. Dia tahu bahwa Bunda Suci kini mempunyai motif tersembunyi, dan dia tidak akan memperoleh akhir yang baik jika dia secara membuta naik ke surga yang lebih tinggi. Sebenarnya, Es tidak menyembunyikan niatnya sejak awal, dan kekuatannya tidak terduga. Hanya istrinya yang memberinya perasaan yang sama seperti yang dimilikinya dari Bunda Suci. Jadi, akhirnya dia merasa sedikit tergerak. Eva sangat senang ketika Es menjelaskan semuanya. Dia tersenyum dan berkata, "Jadi, apakah kamu akan mengikutiku?" Sambil menarik napas dalam-dalam, Rihanna bertanya, "Tempat apa ini, dan siapa sebenarnya kalian?" Eva pun menjawab dengan acuh tak acuh, dan perkataannya membuat Rihanna terdiam cukup lama seperti sedang bermimpi. "Hehe, kami ini pencuri." Bab 1057 Variabel baru. Setelah interaksi samar Es dengan Rihanna, dia menyerahkan segalanya pada Eva, terutama menginterogasi Antonio, tetapi dia tidak punya banyak harapan karena dia tahu batasan yang ditempatkan pada lautan pengetahuan keluarga kekaisaran kemungkinan besar berasal dari Kaisar Surgawi Fana. Tapi dia sekarang memiliki cincin luar angkasa Antonio dan perbendaharaan rahasia keluarga kekaisaran, jadi dia dengan hati-hati menelusurinya untuk menemukan sesuatu yang berguna atau petunjuk tentang bagaimana keluarga kekaisaran berhubungan dengan Kaisar Surgawi Fana. Setelah 1 jam menganalisis harta karun itu dengan saksama, ia harus mengakui bahwa keluarga kekaisaran benar-benar tahu cara menyembunyikan kekayaan mereka. Ada sejumlah besar batu ki dan kristal jiwa kelas 9, serta beberapa harta karun kelas 9 yang disimpan dengan hati-hati di dalam kotak giok yang berharga. Kini, Es memiliki cukup sumber EXP dan SP untuk mencapai puncak tahap 9. Selain itu, masih banyak harta karun yang pedang-pedangnya ia simpan dan sisanya ia simpan. Terakhir, Es menemukan sesuatu yang tidak dapat ia nilai dengan tepat. Pertama, itu adalah batu giok emas kuno berbentuk segitiga seukuran telapak tangan yang diukir dengan reruntuhan kecil yang indah.
Setelah menganalisis rune kuno itu dengan saksama, S terkejut karena semuanya berasal dari rune terlarang kelas 10. Setelah mempelajarinya dengan saksama, S menjadi sangat ahli dalam rune terlarang. Meskipun rune-rune tersebut agak berbeda dari 100 rune terlarang yang diberikan sistem kepadanya, semuanya dibuat menggunakan 100 rune terlarang tersebut. Batu giok ini ada di dalam cincin Antonio, jadi S tidak berani mengabaikannya. Hal lain yang menarik perhatian S adalah kunci perunggu rahasia yang disimpan di dalam perbendaharaan ruang angkasa. Anehnya, kunci perunggu ini diukir dengan rahasia tingkat 9. S tahu bahwa Sky Heart Lines tidak dapat menggunakan rune tingkat 9, mereka bahkan tidak menyadarinya. Hanya keluarga kekaisaran yang pernah berhubungan dengan mereka, tetapi mereka tidak pernah dapat menguraikannya. S juga menemukan liontin berbentuk bintang aneh yang tampaknya rusak. Yang menarik perhatiannya adalah permata warna-warni yang terukir di 8 titik bintangnya. Di bagian tengah, terdapat ukiran permata hitam yang retak seperti mata. S merasakan fluktuasi tersembunyi yang kuat dari liontin ini, dan dia merasakan resonansi aneh dengannya, seolah-olah liontin itu memiliki semacam kedekatan dengannya. Liontin ini juga disimpan di dalam perbendaharaan ruang angkasa dan mungkin terlupakan. Terakhir, S menemukan sebuah buku tebal, dan matanya berbinar gembira karena buku itu tampaknya berisi catatan sejarah para kaisar Fana sebelumnya. Antonio telah dengan hati-hati meletakkannya di dalam kotak formasi seperti harta karun yang sangat berharga. S harus menggunakan prinsip pembongkaran untuk membuka kotak yang terlindungi dengan baik ini untuk mendapatkannya. Setelah memastikan tidak ada yang aneh, ia memerintahkan sistem untuk menilai batu giok segitiga, kunci perunggu, dan liontin yang rusak. Ia terutama khawatir tentang hasil dari batu giok dengan rune terlarang. Kali ini sistem meminta 100 juta TP untuk penilaian dan S tidak peduli dan mengonfirmasi transisi. Sama dengan. Tanda perjalanan. Deskripsi. Token ini dibuat dengan rune terlarang dan disembunyikan di dalam aura Kaisar Surgawi Fana. Pemegang token dapat memasuki domain kehendak surgawi tanpa menimbulkan amarahnya. Pembatasan, segel surgawi, hanya anggota garis keturunan khusus yang dapat menggunakan token ini. Tanda hubung. Kunci altar kenaikan. Kelas 9. Deskripsi, ini dibuat oleh bagian altar kenaikan untuk mengubah sifatnya. Penggunaan, altar kenaikan altar tidak akan aktif tanpa kunci ini. Tanda hubung. Jimat persetujuan surga, jimat batas. Nilai 10, nilai terlarang. Deskripsi jimat batas, liontin jimat ini dapat digunakan untuk memasuki portal kuil kenaikan Fana. Pemegang liontin ini akan memiliki hak untuk menggunakan kuil kenaikan untuk naik dengan bantuan kehendak surgawi Fana. Batasan pemakaian jimat, sepertiga. Pembatasan, segel surgawi, hanya anggota garis keturunan khusus yang dapat menggunakan token ini. Sama dengan. Mata S berbinar-binar karena kegembiraan saat melihat deskripsi token of passage dan ascension altar key. Namun saat melihat detail talisman of heaven's approval, jantungnya berdebar kencang. Dia tidak pernah menyangka bahwa liontin ini adalah jimat terbatas yang dapat memberikan akses masuk ke portal. Jika jimat persetujuan surga ini punya kegunaan seperti itu, lalu mengapa ia disimpan di dalam perbendaharaan angkasa dan tidak disimpan oleh Kaisar Fana? S merenung, menganggap ini sangat aneh. Lagi pula, jimat ini dapat digunakan di dalam kuil kenaikan, dan bahkan kehendak surgawi harus membantu pemegang jimat ini naik. Meskipun demikian, segel surgawi ditempatkan di atasnya sehingga hanya anggota keluarga kekaisaran yang dapat menggunakannya. Mungkinkah bahkan Kaisar Fana tidak menyadari kegunaan jimat terbatas ini? Selain itu, jimat ini sudah digunakan 2 kali, jadi bukan berarti pemilik sebelumnya tidak tahu kegunaan jimat ini. Lagi pula, tampaknya ada semacam perbedaan antara naik melalui altar kenaikan dan kuil kenaikan. Aneh sekali, S merenung dengan ekspresi serius. Meskipun demikian, jimat ini sangat berharga bagiku, tetapi segel surgawi ini cukup mengganggu. Aku harus memastikan aku tidak akan menarik perhatian kehendak surgawi begitu aku menggunakannya. Mengenai token,
Aku juga dapat membantu jika itu diketahui dalam formasi rune terlarang. Aku perlu menyesuaikan rencanaku jika aku ingin menggunakan kedua benda ini. Meskipun penggunaan harta karun ini dapat membuat perbedaan besar dalam misi ini, S yakin bahwa jika dia tidak berhati-hati, ada kemungkinan besar kehendak surgawi akan menyadarinya. Meskipun demikian, S dapat membuat rencana yang matang dengan benda-benda ini di tangannya, dan dia akan memiliki lebih banyak pilihan untuk menyusup ke kuil kenaikan. Sepertinya aku harus berperan sebagai Kaisar Fana untuk beberapa waktu jika aku ingin menggunakan benda-benda ini untuk kentunganku. Aku masih harus memahami 10 rune terlarang terakhir, batas waktuku adalah 2 tahun. Dalam waktu ini, avatarku juga akan tersedia. Setelah memperhitungkan tindakan yang akan diambilnya, S menyamar sebagai Antonio lalu meninggalkan lorong perbendaharaan luar angkasa dan kembali ke Istana Kekaisaran. Bab 1058 Pengkhianat Kekaisaran, 1. S melewati lorong tersebut sambil menyamar sebagai Antonio, terutama saat harimau bersayap iblis sedang berjaga, menggunakan kemampuan siluman dan lintasan senja. Meskipun dia menyamar sebagai Antonio, dia tetap tidak memiliki ingatannya, jadi dia harus sangat berhati-hati tentang bagaimana dia berinteraksi dengan anggota klan Skylar. Dia telah memutuskan bahwa jika seseorang meragukan identitasnya, dia tidak akan ragu untuk menyingkirkan mereka. Ini juga pertama kalinya dia meninggalkan istana bawah tanah tanpa perlu menyelinap. Dia sudah tahu di mana lorong itu karena peta takdir, dan dia pernah ke sana sebelumnya dengan penyamaran Leroy. Ketika dia mendekati pintu keluar lorong tersembunyi itu, dia menemukan bahwa lorong itu terkunci dalam formasi. Setelah memeriksa barang-barang Antonio, dia menemukan pelat formasi, dan setelah menggunakannya, lorong itu pun terbuka. Pengetahuan formasi S saat ini berada di puncak dunia, jadi formasi tingkat 8 ini beserta misterinya tidak ada apa-apanya di hadapannya. Saat muncul di lorong harta karun angkasa, S berpakaian seperti Antonio. Namun, S tidak bersikap acuh tak acuh karena ada seseorang yang menunggunya di luar lorong. Ketika ia muncul, seorang raksasa tua berjubah mewah dan berbadan kurus sedang menunggunya di luar. Mata raksasa tua itu tajam seperti silet, dan ketika dia melihat Antonio datang, dia bertanya dengan serius, "Apa yang terjadi?" "Aku memperhatikan aura kacaumu beberapa menit yang lalu ketika kau tiba-tiba menerobos masuk ke lorong suci. Kau membuatku berjaga di sini, tetapi kau sendiri bertindak seperti orang barbar." Kata-katanya kasar, dan dia tidak menghormati Antonio. Dia memarahinya seperti orang tua yang lebih muda darinya. Lebih jauh, S dapat merasakan bahwa aura tersembunyi raksasa tua ini berada pada tahap akhir dari alam pemahaman hukum sementara Antonio berada pada tahap alam pemahaman hukum akhir. Terlebih lagi, S merasakan suatu keakraban dengan tanda jiwa raksasa tersebut. Dia hadir di antara para raksasa di tanah emas, jadi dia adalah leluhur. Dia langsung menghubungkan titik-titiknya. Meskipun Sofia tidak menuruti kontak jiwa dan melarikan diri sebelum dia bisa memaksanya, dia tetap belajar beberapa hal darinya tentang tanah emas, terutama tentang fosil-fosil tua ini. Jadi, dia menunjuk seorang leluhur untuk menjaga lorong ini. S merenung sebelum dia bertindak seperti Antonio dengan pengetahuan terbatas yang dia miliki tentangnya. "Maafkan saya, leluhur," binatang itu tiba-tiba mengamuk, "jadi saya pikir sesuatu telah terjadi." "Namun, itu hanya alarm palsu," jawabnya sehalus mungkin. Raksasa tua itu mengerutkan kening, harimau bersayap iblis. Ya, dia telah menjaga pintu suci selama lebih dari 9.000 tahun sekarang, dan dia hanya punya waktu sekitar 1.000 tahun lagi untuk hidup. Sudah saatnya kita menangkap binatang buas lainnya. Aku juga berpendapat sama. Antonio mengangguk dengan ekspresi tanpa ekspresi. Baiklah, jika hal seperti ini terjadi lagi, jangan lupa untuk memberitahuku sebelumnya, tulang-tulangku yang sudah tua tidak sanggup menahan ketegangan. Si raksasa tua melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, tampak lelah. Mereka memang menggunakan metode yang tidak lazim untuk menipu kematian dan memperpanjang umur mereka. Bahkan aku bisa merasakan setiap gerakannya entah bagaimana menghabiskan energi hidupnya. Tapi mengapa mereka meninggalkan orang-orang ini di luar? S bertanya-tanya dalam hati sebelum dia pergi ke istana utama, No. Vel. B. In.com.
Meskipun aku tidak ingat anggota klan Skylar Giant Rache, aku masih bisa menggunakan para pelayan itu untuk tugasku. Selama aku tidak berinteraksi dengan anggota keluarga kekaisaran, aku akan baik-baik saja. Aku harus mencari ruang kultivasi Antonio terlebih dahulu, lalu mengunci diri dan berlatih di sana sebelum mengumpulkan pion untuk aksi terakhirku. Es bergumam serius sambil berjalan di koridor istana yang luas. Setiap kali dia melihat seseorang, dia mencoba menyelidiki ingatan mereka. Pada saat itu, Es sedang berjalan melewati aula singgasana ketika seorang raksasa heroik berbaju zirah emas muncul di hadapannya dan membungkuk dalam-dalam. Anda meninggalkan tempat terpencil, Yang Mulia. Ada apa? Tanyanya tanpa ekspresi. Yang Mulia, saya di sini untuk melaporkan bahwa pengkhianat itu menolak untuk menyerahkan metode rahasia. Mohon maafkan hamba atas ketidakmampuannya. Raksasa heroik itu menjawab dengan nada getir sambil membungkuk lebih dalam. Pengkhianat yang mana? Es ingin bertanya tetapi menahan rasa ingin tahunya. Dia tidak tahu apa yang telah terjadi di sekitar istana kekaisaran selama setahun terakhir, dan dia masih mati-matian memahami rune terlarang di gua rahasia bawah tanah. Namun Es terkejut ketika mencoba menggunakan Soul Probe pada raksasa ini karena berhasil. Mungkinkah hanya anggota keluarga kekaisaran yang mengetahui tentang kuil kenaikan atau apapun yang terkait dengannya yang ditahan? Es cepat-cepat menebak. Apapun masalahnya, dia sekarang bisa mendapatkan ingatan orang ini tentang seseorang yang memiliki pangkat tinggi di istana kekaisaran, dan ini akan membuat segalanya lebih mudah. Raksasa itu tidak tahu bahwa Es menyerap ingatannya, dan ia menganggap diamnya Antonio sebagai tanda ketidaksenangannya. Namun, ia tidak berani berbicara atau mengangkat kepalanya karena ia menunggu kemarahan Antonio. Setelah beberapa detik, Es akhirnya berbicara, Marsekal Kalan, kau tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Aku tahu kau sudah berusaha sebaik mungkin. Tolong angkat kepalamu. Anehnya, orang ini adalah panglima tertinggi pasukan kekaisaran dan pengawal kekaisaran peringkat pertama. Namun, yang mengejutkan Es dalam ingatannya adalah ritual yang harus dijalani setiap panglima tertinggi pasukan kekaisaran saat mereka menerima gelar mereka. Mereka benar-benar tidak percaya pada siapapun, bukan? Untuk memastikan marsekal tentara kekaisaran tetap berada di pihak garis keturunan kekaisaran, mereka diam-diam menanamkan semacam pengekangan padanya. Dia tidak bisa menentang perintah kaisar bahkan jika dia menyuruhku bunuh diri. Es tidak merasa kasihan atau senang pada Kalan, yang memiliki begitu banyak kekuatan, tetapi tidak dapat menggunakannya. Dia tahu ini adalah aturan dunia ini. Tetapi pada saat ini, saat Es semakin menyempurnakan ingatan Marshal Kalan, tatapan matanya tiba-tiba menjadi dingin, dan niat membunuh yang tersembunyi terpancar dari matanya karena dia akhirnya tahu siapa pengkhianatnya atau, sebenarnya, pengkhianat itu. Es menatap Kalan dengan dingin dan memerintahkan, bawa aku ke pengkhianat itu. Bab 1059 Pengkhianat Kekaisaran, 2. Kalan terkejut dengan reaksi Antonio, tetapi dia tidak berani mempertanyakan perintahnya dan memimpin jalan menuju penjara istana. Di sana, mereka menahan semua penjahat kejam kekaisaran atau mereka yang menunjukkan tanda-tanda memberontak terhadap klan kekaisaran. Penjara istana berada di wilayah selatan istana kekaisaran dan dijaga dengan baik. Banyak pengawal kekaisaran yang kuat menjaga lorong tersebut, dan sipirnya juga merupakan pengawal kekaisaran yang menduduki peringkat kelima dalam peringkat pengawal kekaisaran. Ketika para pengawal itu melihat Kaisar Fana datang sendiri, mereka terkejut sebelum mereka segera berlutut memberi hormat. Antonio hanya mengangguk dengan sikap acuh tak acuh dan tidak terlalu memperdulikan mereka. Dengan ingatan Kalan, ia kini memiliki cukup ingatan untuk membuat profil Antonio, jadi sangat sulit menemukan kekurangan dalam penyamarannya. Mengikuti tangga menuju penjara istana bawah tanah, Es muncul di tempat suram yang dipenuhi aroma darah dan keputusasaan. Sipir penjara itu adalah raksasa Skylar lainnya, Geralt, dengan tubuh kekar, wajah mengancam, dan beberapa bekas luka mengerikan di janggutnya. Selamat datang, Yang Mulia. Geralt membungkuk hormat. Ia sudah mendengar tentang kunjungan mendadak Antonio, dan ketika melihat Kalan bersamanya, ia menebak mengapa Antonio ada di sana. Antonio mengangguk dengan tenang sebelum memberi perintah. Kepala penjaga Geralt, aku senang kau baik-baik saja.
Kau harus tahu mengapa aku di sini. Tunjukkan jalannya. Kemudian dia menatap Kalan dan berkata, sekarang Anda diberhentikan, Anda boleh kembali ke jabatan Anda. Terima kasih atas kerja keras Anda. Sudah menjadi tugasku untuk melayani mahkota kekaisaran. Kalen segera membungkuk dengan sedikit kegembiraan saat menerima pujian Antonio, seperti anjing yang setia. Ia kemudian segera pamit. Geralt juga tidak tinggal diam dan segera membawa Antonio ke bagian penjara yang paling aman. Ia berada dalam situasi yang sama dengan Kalen, di bawah kendali penuh keluarga kekaisaran. Walaupun mereka berdua memiliki pemikiran mereka sendiri, mereka benar-benar setia kepada keluarga kekaisaran, yang merupakan sakristi dari ritual aneh ini. Saat menuju ke dalam penjara, Es mengamati sel-sel penjara yang gelap, dan mereka yang dipenjara di dalamnya semuanya disiksa dengan kejam. Beberapa dari mereka berada di ambang kematian, dan beberapa lainnya meratap kesakitan. Penjara-penjara ini dibuat dengan bahan-bahan yang sangat langka dan khusus yang dapat menekan kultivasi seseorang, dan kemudian ada juga formasi yang terukir di dalam sel-sel tersebut, yang dibuat khusus untuk penyiksaan. Formasi ini perlahan-lahan menggerogoti ki dan jiwa tawanan, yang merupakan proses yang sangat menyakitkan, dan keluarga kekaisaran memastikan orang-orang itu akan mati perlahan dan bahkan tidak bisa bunuh diri. Namun yang mengejutkan Es adalah bahwa sebagian besar orang-orang ini tampaknya berasal dari ras manusia, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menyelidiki jiwa Geralt saat ini. Dia merasa ini cukup aneh, jadi dia ingin tahu lebih banyak. Geralt tentu saja tidak menyadari ingatannya dicuri oleh Es, sama seperti Kalen. Ia menuntun Es melewati beberapa bagian rahasia penjara, dan mereka akhirnya mencapai tujuan mereka, yang sebenarnya adalah inti dari penjara ini, yang hanya memiliki 3 sel penjara. Sel-sel tersebut dibuat untuk menekan para kultivator alam kesadaran hukum dan sangat jarang digunakan karena sangat sulit untuk menangkap seorang kultivator alam kesadaran hukum hidup-hidup. Namun saat ini, 2 dari sel-sel itu ditempati oleh 2 orang, dan mereka dipaku di dinding dengan paku-paku rahasia merah tua, dan tubuh mereka dipenuhi luka dan darah. Paku-paku rahasia itu berkilau mengancam, dan rengekan samar terdengar dari kedua penjara itu. No, Vel, B, C, Om. Mata Es berkilat penuh niat membunuh saat melihat sosok kurus dengan rambut ungu panjang acak-acakan. Sebelum Geralt sempat mengatakan apapun, dia dengan dingin memerintahkan, kalian boleh pergi sekarang. Aku tidak ingin diganggu oleh siapapun dan meninggalkan kunci formasi di sel mereka. Geralt terkejut, namun ia tak berani membantah karena ia tahu kedua lelaki itu bukan lagi ancaman karena meridian mereka telah rusak dan ki telah hilang sepenuhnya, mereka yang dulunya sangat kuat kini hanya lumpuh. Terlebih lagi, paku rahasia itu bukanlah paku biasa. Paku itu adalah paku penyiksa jiwa kelas 8. Paku itu dibuat untuk menyiksa jiwa seseorang tanpa henti dan tidak mungkin mati selama paku itu ditempatkan di sana. Tidak hanya itu, jika seseorang mencoba mencabutnya tanpa metode rahasia yang hanya diketahui oleh Kaisar Fana, paku-paku itu akan hancur sendiri dan membunuh tahanan itu. Ledakan itu juga merupakan serangan jiwa yang bahkan dapat melukai seorang kultivator alam pemahaman hukum dengan serius. Setelah Geralt pergi, Es menggunakan pelat formasi dan membuka sel tahanan berambut ungu ini. Tahanan itu tiba-tiba gemetar saat mata merah di balik rambutnya bergerak sedikit. Meskipun hatinya sangat sakit, dia mencibir dengan suara lemah dan serak, Kaisar Bajingan, jika kau di sini untuk melihatku hancur, maka aku harus mengecewakanmu. Semua ini hanyalah mainan, hahaha. Dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak meskipun ada rasa tersiksa dalam suaranya, ledakan tiba-tiba ini menyebabkan kuku penyiksa jiwa berkilau gelap, dan seluruh tubuhnya gemetar sebelum tawanya berubah menjadi raungan menyakitkan. Mata Es sedikit bergetar sebelum dia menunjuk jarinya, dan dismantel ki menutupi kuku-kuku itu. Meskipun dia tidak tahu metode rahasia untuk mematikan atau mencabutnya, selama dia bisa membongkarnya, semuanya sama saja. Tak lama kemudian, paku-paku itu berubah menjadi gumpalan hitam, dan sosok itu pun terbebas saat ia terjatuh ke lantai. Es tidak berminat untuk menyelesaikan proses itu karena ia memotong ki dan sesaat kemudian gumpalan hitam itu berubah menjadi debu. Sosok yang tiba-tiba terbebas dari siksaannya itu terkejut. Dengan susah payah, ia duduk dan menatap Antonio dengan bingung.
Es berbicara dengan getir saat ini, apakah itu sepadan? Kau menyerang istana kekaisaran dengan panik hanya karena muridmu hilang, dan kau tidak mempercayai keluarga kekaisaran. Kau bahkan mendakwa seluruh klanmu demi seseorang yang baru kau kenal selama beberapa bulan. Sekarang, kultivasimu telah hancur, dan kau tidak akan pernah bisa menggunakan panahan yang sangat kau banggakan. Kau pernah seperti seorang raja, tetapi kau berubah menjadi tahanan yang sekarat, seperti orang yang bahkan tidak kau kenal dengan baik. Katakan padaku, Death Striker Connor, apakah itu benar-benar sepadan? Suara es tajam dan penuh dengan emosi. Pria yang sekarat ini memang sang pemburu mata ilahi, penyerang maut Connor, identitas sementara S, Guru Leroy. Meskipun semua orang tahu bahwa Zack telah mencaplok istana kekaisaran, apa yang tidak mereka ketahui dan keluarga kekaisaran sepenuhnya menyembunyikannya dari publik adalah bahwa Zack memiliki seorang pembantu hari itu yang bersembunyi dalam bayangan dan mendukungnya. Dia juga orang yang membunuh lebih banyak tentara kekaisaran daripada Zack dengan panahannya yang mematikan hari itu. Connor melakukan semua ini karena dia tidak dapat menerima berita kematian murid kesayangannya, Leroy. Bab 1060 Guru dan Murid. Connor menatap Antonio dengan mata lesu, dan sedikit kebingungan melintas di benaknya, karena semua ini sangat aneh baginya. Antonio tiba-tiba melepaskannya dari Soul Torturing Nails dan mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan. Dia tidak tahu permainan macam apa yang sedang dimainkan Antonio dengannya, tetapi dia jelas tidak menyukainya. Apa yang bisa dipahami oleh orang yang tidak berperasaan dan hanya tahu cara menghargai kekuasaan terhadap orang yang punya hati. Meskipun aku melakukan sesuatu yang bodoh di matamu, kurasa kau tidak punya kapasitas untuk mengerti mengapa aku melakukan apa yang kulakukan. Jadi, hentikan permainan pikiranmu dan akhiri saja aku, atau jika kau punya cara baru untuk menyiksaku, lakukan saja. Matanya bersinar dengan tekad yang tak pernah padam dan niat membunuh. S mendesah saat melihat ekspresi Connor yang penuh tekad. Ia siap mati demi apa yang ia yakini, dan ia tampaknya tidak menyesali apapun yang telah ia lakukan. S berjongkok di depan Antonio dan berkata dengan ekspresi rumit, aku tidak berpikir kau akan bersikap baik kepada seseorang yang tidak kau ketahui apapun tentangnya hanya karena kau telah menerimanya sebagai muridmu. Kau adalah guru yang layak yang tidak pernah pantas untukku. No, vel b in c om. Mata Connor bergetar saat mendengar kata-kata aneh itu dari mulut Antonio. Tiba-tiba ia merasakan keakraban yang aneh. Sebelum ia sempat mengatakan apapun, sosok Antonio tiba-tiba mulai berputar, dan di bawah ekspresi Connor yang tercengang, seluruh tubuh Antonio berubah menjadi orang lain, dan orang ini adalah seseorang yang sangat ia kenal. Ini adalah orang yang sama yang dia salahkan pada dirinya sendiri karena mendorongnya hingga tewas, orang yang sama yang menghantui mimpinya tentang kurangnya perlindungan terhadapnya, dan orang yang sama yang menyebabkan dia berakhir dalam kondisi menyedihkan ini. Leroy, tidak mungkin. Bajingan, apa kau mencoba melakukan trik seperti ini? Kau tidak punya dasar. Connor meraung seperti singa yang marah dengan tatapan membunuh. Kau benar, aku tidak punya batas bawah. S tersenyum kecut. Tapi kali ini aku tidak mempermainkanmu. Kau bisa melihatnya sendiri jika kau tidak percaya. S kemudian mengeluarkan busur sebelum melepaskan orbit inten. Jantung Connor berdebar kencang karena busur itu sama persis dengan yang diberikannya kepada Leroy. Belum lagi, orbit inten adalah sesuatu yang paling dikenalnya, dan dia tidak mengenal siapapun selain dirinya yang pernah memahami inten itu. Tidak hanya itu, dia juga merasakan aura unik Death Striker Archery Art. Leroy adalah satu-satunya orang di luar klannya yang pernah memikirkan seni ini, dan dialah satu-satunya yang menunjukkan bakat yang cukup untuk memahami maksud orbit dan bahkan melampauinya suatu hari nanti. Itulah sebabnya dia sangat patah hati dan mengamuk saat mendengar berita kematian Leroy. Namun sekarang, orang mati yang sama berdiri tepat di depannya, dan bagian yang paling mengejutkan adalah bahwa dia juga adalah Kaisar Fana, yang paling dia benci. Dia tidak tahu apakah dia sekarang berada di bawah ilusi dan pikirannya mempermainkannya, tetapi tampaknya begitu nyata hingga tidak mungkin salah. Apakah itu benar-benar kamu? Tapi bagaimana, kenapa? Connor bahkan tidak tahu harus bertanya apa lagi karena pikirannya terlalu kacau untuk berpikir jernih.
Itu aku, tapi aku bukan Leroy atau Antonio. Aku mengambil wajah Leroy saat aku menyusup ke sekolah kekaisaran, lalu aku lulus ujian dan menjadi murid kekaisaran, Leroy. Akulah yang kau jadikan murid. Kurasa Leroy yang asli tidak akan berhasil masuk ke sekolah kekaisaran, apalagi lulus ujian konyolmu itu. S terkekeh pelan. Tapi kenapa? Connor masih tidak mengerti mengapa S melakukan semua ini atau apa tujuannya. Aku rasa kau tidak akan mengerti meskipun aku memberitahumu. Yang bisa kukatakan padamu adalah aku hanyalah seorang pencuri yang mencuri dari orang lain selama itu sesuai keinginanku. Targetnya adalah istana kekaisaran, jadi aku butuh identitas untuk menyusup, dan sekolah kekaisaran kebetulan memenuhi persyaratanku. Ada alasan lain mengapa aku pergi ke sekolah kekaisaran, kau akan segera memahaminya. Antonio juga sudah pergi, dan aku telah menggantikannya seperti aku menggantikan Leroy. Aku tidak berharap kau mempercayaiku, aku juga tidak meminta maaf padamu. Aku di sini untuk membalas budimu karena telah mengajariku memanah dan karena telah menunjukkan kebaikan dan perhatian kepadaku. Kau akan menjadi guru pertamaku di hatiku, entah kau mengakuiku atau tidak. S tersenyum hangat. Connor tercengang, karena ia tidak tahu harus berkata apa atau merasa apa dalam situasi ini. Di satu sisi, ia merasa lega karena muridnya masih hidup dan agak gembira karena kemampuannya. Di sisi lain, ia tidak dapat menerima bahwa S mempermainkan kebaikan dan niat baiknya. S tidak menunggu jawaban Connor karena ia tidak mengharapkan apapun darinya. Ia membalikkan tangannya, dan sebuah telur perak berkilau muncul di dalamnya. Ini adalah Life Jade of New Dawn yang ia temukan di cincin luar angkasa Edward. Menurut sistemnya, ia dapat menghidupkan kembali siapapun dari kematian dan menyembuhkan luka apapun dalam sekejap. S kemudian menggunakan kinya, dan Life Jade of New Dawn tiba-tiba bersinar dalam cahaya keperakan yang lembut. Gumpalan asap perak mulai mengepul. Dengan menggunakan kinya, ia mengarahkan asap itu ke arah Connor. Seluruh tubuh Connor dipenuhi luka, dan meridiannya rusak. Setelah disiksa begitu lama, dia sangat lemah, dan bahkan tamparan sederhana pun dapat membunuhnya. Jadi, dia tidak memiliki kemampuan untuk menghindari asap aneh ini, dan bahkan jika dia melakukannya, dia tidak tahu apakah dia akan melakukannya. Tetapi tiba-tiba mata Connor membelalak tak percaya karena saat asap perak itu menyentuh tubuhnya, ia hampir mengerang kenikmatan karena arus yang sangat lembut mulai bersirkulasi di dalam tubuhnya, dan rasa sakitnya mulai memudar. Lebih jauh, yang mengejutkan Connor adalah meridiannya yang rusak mulai pulih juga. Ia belum pernah mendengar pengobatan yang dapat menyembuhkan meridian seperti ini, ia seperti terlahir kembali. Telur setinggi 5 kaki di tangan S mulai menyusut secara kasat mata saat tubuh Connor menyerap asap perak penyembuh itu. Saat menyusut hingga 3 kaki, tubuh Connor tiba-tiba berhenti menyerap lebih banyak asap perak. S juga berhenti sejenak dan menatap Connor, yang sudah tidak lagi dalam kondisi menyedihkan. Kecuali pakaiannya yang compang camping, dia tampak sama seperti sebelumnya, bahkan lebih sehat. Connor membuka matanya, penuh semangat dan emosi yang kompleks, karena meridiannya telah sembuh total. Selama ia menggunakan teknik kultivasinya untuk menyerap ki, ia akan mencapai puncaknya pada waktunya dan bahkan mungkin menembus hambatan tahap berikutnya. Sungguh ironis bahwa orang yang bertanggung jawab atas kondisinya kini telah menyembuhkannya. Dia tidak tahu apakah dia harus membencinya atau berterima kasih padanya. Kamu bilang kamu pencuri yang hanya tahu cara mencuri dan memanfaatkan orang lain untuk mencapai tujuanmu. Namun, kamu juga tahu cara membalas kebaikan. Aku tidak tahu lagi bagaimana cara menghakimimu. Tetapi karena kau masih mengakui aku sebagai gurumu dan bahkan menyembuhkanku, kurasa aku tidak membencimu. Memiliki murid yang cakap sepertimu yang bahkan dapat menyusup ke keluarga kekaisaran dan menyingkirkan kaisar bajingan itu, aku bisa membanggakannya seumur hidup. Connor tiba-tiba tersenyum hangat, merasakan beban di pundaknya terangkat. S pun merasa lega dan tersenyum, terima kasih atas pengakuanmu. Itu sangat berarti bagiku, Master. Connor melambaikan tangannya dan menepisnya, aku tidak pernah menyangka akan memiliki seorang pencuri sebagai muridku. Masih sulit untuk menerimanya. Bagaimanapun, bisakah kau membantuku lagi dan menyelamatkan kepala sekolah Sak?
Meskipun dia tidak mengenalmu, tujuannya sama denganku. Dia juga kehilangan muridnya dan alasan untuk hidup. Lagi pula, dia pasti berada dalam kondisi yang lebih menyedihkan daripada aku karena orang-orang itu menyiksanya karena metode kultivasi rahasianya. Dia memohon dengan tulus. Es mengangguk tanpa ragu, bahkan jika kau belum bertanya padaku, aku akan menyelamatkannya. Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa aku punya alasan lain untuk memasuki sekolah kekaisaran? Biar kutunjukkan padamu. Connor bingung dan tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres saat dia mengikuti di belakang Es dengan sedikit antisipasi aneh.